Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Yohanes Pembaptis, sukses menurut surga. Dalam ukuran dunia, Yohanes Pembaptis tampaknya gagal. Hidupnya pendek, penuh tantangan, diakhiri dengan tragis. Dipenggal oleh perintah raja hanya karena tarian seorang wanita. Ironis bukan? Padahal dia adalah nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tetapi ukuran Tuhan jauh berbeda. Yesus sendiri berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lukas 7 ayat 28. Wow, itu pujian langsung dari Tuhan sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya sukses? Yohanes tahu siapa dirinya. Suatu hari dia melihat Yesus lewat dari jauh. Dia menunjuk dan berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sejak hari itu murid-muridnya mulai meninggalkannya dan mengikuti Yesus. Ketika murid-muridnya yang masih mengikutinya gelisah karena Yesus mulai dalam tanda kutip menarik perhatian dan pengikut Yohanes berkurang, dia tetap tenang. Mereka berkata, "Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan, lihat, dia membaptis dan semua orang datang kepadanya." Seolah berkata, "Yohanes, kamu kehilangan pengaruh." Tetapi Yohanes menjawab bijak, "Seorang pun tidak dapat menerima apapun kecuali diberikan kepadanya dari surga." Yohanes 3 ayat 27. Dan yang lebih dahsyat lagi dia berkata, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Apa artinya? Yohanes paham bahwa tugasnya hanya membuka jalan. Dia bukan Mesias, bukan pusat perhatian. Dia adalah sahabat mempelai pria, bukan mempelai itu sendiri. Dan itu membuatnya sangat bersuka cita. Yohanes tahu posisinya. Dia tidak terjebak dengan ukuran dunia. Seberapa besar panggungmu, seberapa banyak pengikutmu, atau seberapa lama kamu melayani. Yohanes tidak menemukan identitasnya dalam panggilan, tetapi dalam Tuhannya. Karena kalau kita mengikat identitas pada posisi, entah itu sebagai gembala, pelayan, pengusaha, atau apapun, kita akan goyah saat posisi itu berubah. Yohanes tetap setia sampai akhir, bahkan ketika ia harus kehilangan nyawa karena kebenaran yang disampaikannya, dia tidak goyah. Banyak orang mencibir, masa seorang nabi besar mati begitu mudah? Firman Tuhan pernah berkata tentang Yohanes Pembaptis, ia adalah pelopor. Bukan hanya pelopor di dunia, tetapi juga pelopor sampai ke dalam kematian. Yohanes diutus untuk membuka jalan, bukan hanya bagi pelayanan Yesus di bumi, tetapi juga agar ia bisa mendahului dan mengumumkan dia di surga. Dia datang, dia datang. Itulah sebabnya Yohanes harus mendahuluinya, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Wow, luar biasa. Yohanes memahami perannya. Ia tidak gentar. Ia berkata dengan penuh keyakinan dan sukacita, "Aku sedang bertransisi dan aku sangat bersukacita karena sekarang aku bisa pergi." Sungguh luar biasa.
seorang pelopor sejati yang menyelesaikan bagiannya dengan sempurna dan membuka jalan bahkan sampai ke seberang kehidupan. Ukuran kesuksesan seseorang tidak diukur oleh seberapa lama seseorang hidup di dunia ini, melainkan seberapa baiknya dia menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Bukankah ini sangat kontras dengan dunia kita sekarang? Banyak orang mengejar panggung, pujian manusia, dan pengikut media sosial. Tetapi di mata Tuhan, kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengikuti kita, tetapi apakah kita telah menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Sebelum kita lahir, bahkan sebelum Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, Ia sudah memiliki rancangan khusus, unik, dan tidak tergantikan bagi setiap kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita lahir bukan kebetulan. Kita dikirim ke dunia dengan misi surgawi yang hanya bisa digenapi oleh kita. Orang lain mungkin bisa lebih pintar, lebih tampan, atau lebih populer, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita dalam rencana Tuhan. Kunci hidup yang penuh dan utuh adalah menggenapi rancangan Tuhan. Hanya itu yang membuat kita benar-benar puas. Bukan harta, bukan popularitas, bukan prestasi duniawi, tetapi ketaatan kepada kehendak-Nya. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya dan apa misi hidupnya. Ia tidak bingung dengan identitasnya. Ia tidak terikat pada panggilannya sebagai nabi, karena ia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Dan karena itu ketika tugasnya selesai, ia bisa keluar dari dunia ini bukan dengan kesedihan, tetapi dengan sukacita besar. Ia tahu, aku sudah menyelesaikan tugasku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup mengejar pengakuan manusia atau dengan setia menggenapi bagian kita dalam rencana Tuhan? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.